Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 27 Juli 2022 bersama Pastor Freddy Jehadin SVD dari Ruteng. Selamat mendengarkan. Pencinta Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Fresh Juice. Hari ini Rabu 27 Juli 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Kita diingatkan untuk selalu menyadari bahwa sabda Allah itu adalah harta yang sangat berharga. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena pada hari ini Engkau mengajak kami dan mengingatkan kami akan pentingnya sabdamu dan melihat sabdamu sebagai harta yang sangat berharga bagi kami. Tuhan, sadarkanlah kami selalu dan tanamkanlah dalam diri kami bahwa firman-Mu yang sangat-sangat bernilai dalam hidup kami dan harus selalu kami prioritaskan dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pencinta Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sabda Allah sebagai harta yang sangat berharga. Pernahkah saudara mengalami betapa indahnya sabda Tuhan dalam hidup? Kapankah Anda mulai menyadari indahnya sabda Tuhan itu? Apa yang mendorong Anda sampai begitu yakin bahwa sabda Tuhan itu begitu indah dan sangat penting dalam hidup? Pengalaman pribadi saya, pada hari Sabtu 28 September 2019 sekitar jam 9.30 malam, saya diserang
oleh dua kelompok perampok. Kelompok pertama mereka menggunakan dua mobil dan batu-batu. Mereka melempari saya dengan batu-batu. Dan mereka menghadang saya dengan dua mobil. Saya teriak minta bantuan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Puji Tuhan, saya berhasil keluar dari hadangan dua mobil itu dan dari lemparan batu-batu. Sewaktu saya masuk ke jalan utama, saya dihadangi oleh puluhan perampok. Mereka dengan batu menyerang saya. Batu-batu melayang ke arah mobil saya. Saya lari mundur. Mereka semakin beringas, mengejar saya sambil melempari mobil dengan batu-batu. Mujizat terjadi lagi. Walaupun begitu banyak batu melayang ke mobil saya, tapi tidak satu batu pun mengenai kaca dan bodi mobil saya. Tetapi di saat saya balik ke arah yang berlawanan, tiba-tiba saya mendengar bunyi yang begitu kuat. Satu batu mengenai mobil pintu bagian belakang di samping kanan. Dan saya mendengar bunyinya yang begitu kuat. Tetapi saya lari terus menuju kota. Saya tidak bisa lagi lari ke seminari karena jalan sudah dipalang, dihadang oleh para perampok. Dari malam itu, saya tidur di rumah SVD di kota. Dan pada malam itu, saya kembali mengagungkan nama Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dia begitu setia menepati janjinya. Sabdanya selalu menjadi kenyataan dalam hidup saya. Siapa yang meminta, pasti akan mendapat. Malam itu, saya teriak minta bantuannya. Dan sepertinya dia mengirim malaikat Mikael Agung untuk melindungi mobil dan melindungi saya. Sepertinya malaikat Mikael Agung membentangkan sayapnya, melindungi saya dari lemparan batu-batu itu. Dan dengan sayapnya yang begitu kuat dan kokoh, dia menahan, dia palang semua batu-batu itu. Apa yang membuat saya begitu yakin bahwa malaikat Mikael Agung yang menolong saya? Mengapa saya mengatakan bahwa dia yang membantu saya? Pada pagi hari Sabtu, tanggal 28, saya siapkan khotbah untuk hari Minggu besoknya tanggal 29 September. Khotbah tentang malaikat agung, Mikael Agung, pelindung satu paroki di kota. Saya sempat bertanya kepada malaikat Mikael Agung, apakah engkau pernah membantu saya? Apakah betul-betul engkau ada dan siap membantu siapa saja? Karena saya ragukan perannya dalam hidup saya, karena saya sepertinya tidak pernah mengalaminya.
saya lepaskan, saya tidak meneruskan persiapan khotbah saya. Dan saya stop. Kemudian selanjutnya, sewaktu saya mendapat tantangan itu, saya akhirnya sadar betul bahwa pada saat itulah Santo Mikael Agung ini mulai beraksi. Dan dia mau menunjukkan kepada saya bahwa dia ada dan siap untuk membantu. Dan itu kita juga melihat di dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 7-9. Bagaimana malaikat Mikael Agung itu memimpin pasukan surga untuk melawan Lucifer dengan anggota-anggotanya. Dan saya sungguh percaya bahwa malam itu malaikat Mikael Agung inilah yang membantu saya. Karena begitu banyak batu yang dilemparkan ke mobil, tetapi tak satu batu pun yang menyentuh kaca depan mobil atau kaca samping jendela. Tidak ada. Dan saya sungguh percaya bahwa malaikat Mikael Agung membentangkan sayapnya sehingga batu-batu itu tidak sempat masuk ke dalam mobil. Saudara-saudariku yang terkasih, para pencinta Fresh Juice, itulah firman Tuhan. Sabda Tuhan sudah menjadi harta yang sangat berguna, bermanfaat bagi kehidupan saya. Dan saya sungguh percaya akan itu. Dan Tuhan sendiri selalu berkata, barang siapa yang meminta, dia akan mendapat. Barang siapa mau mengetok pintu, pintu akan dibukakan baginya. Dan juga kita sudah dipercayakan, sudah diberi begitu banyak malaikat. Kita juga punya malaikat pelindung. Dan inilah yang saya lihat, betapa firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan itu semua akan selalu terjadi. Tergantung dari kita, apakah kita betul percaya pada firman Tuhan. Kalau kita sungguh percaya pada firman Tuhan, pasti semuanya bisa terjadi sesuai dengan apa yang disabdakan Tuhan. Marilah saudara-saudariku pencinta Fresh Juice yang terkasih, ikutilah ajakan Tuhan pada hari ini untuk senantiasa mencari kerajaan surga lebih dahulu, dan jadikan sabda Tuhan sebagai harta terindah dan sebagai dian, lampu, kekuatan, peneguh dalam perjalanan hidup kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 27 Juli 2022. Terima kasih kepada Pastor Freddy J. Hadin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.